sebenarnya itu orang Kutai, tidak sah dia menjadi orang Kutai kalau di dalam darahnya tidak mengalir darah orang Sulawesi. Begitu juga sebaliknya, orang Sulawesi yang ada di sini itu di dalam darahnya ada mengalir darah orang Kutai. Dan kita tahu di abad ke-17 ada perjanjian yang ditandatangani antara Raja Kutai dengan orang Sulawesi. Perjanjian itu saya kira masih ada di keraton, dan itu menjadi saksi bagaimana sebenarnya leluhur kita 300-400 tahun yang lalu sudah membangun satu komunikasi yang luar biasa. Dan saya kira apa yang disampaikan oleh Ketua FKMS tadi, mudah-mudahan ini menjadi bagian supaya FKMS bisa mengambil peran di dalam melanjutkan komunikasi budaya ini dengan memberikan pemahaman-pemahaman yang baik kepada warga. Sekali lagi atas nama Ketua Dewan Pembina Pak Haji Rudi Masud SME, kami menyampaikan selamat kepada pengurus yang sudah dilantik, dan juga selamat atas tasyakuran milad ke-6 ya FKMS Kalimantan Timur. Mudah-mudahan FKMS bisa menjadi bagian. Kalau kita lihat temanya ini sangat tepat sekali nih, membangun Kalimantan Timur bersatu, mensukseskan pemilu damai. Jadi ini saya kira panitia sangat tepat mengambil tema ini. Dalam 2-3 bulan ke depan kita akan membedaki pemilu, dan tentu pengurus FKMS beserta anggotanya, saya kira tadi kita dengar tekadnya ingin mengambil peran di situ untuk menciptakan kedamaian. Tahun ini misalnya Kominfo itu merilis Pak, 3 bulan pertama saja itu data hoax itu ada 425. Itu yang dipantau oleh Kominfo. Artinya hari-hari ini banyak sekali berita-berita, informasi-informasi hoax itu yang beredar. Nah, saya kira itu salah satu juga tugas daripada kita FKMS untuk tidak menjadi bagian yang ikut menyiarkan berita-berita hoax itu dalam rangka menciptakan pemilu yang damai. Saya ingin mengakhiri sambutan ini dengan membaca satu pantun. Boleh ya Pak Ketua ya? Mengurus unggas, mengurus unggas sudah disuntik, cakep. Diberi makan ikan tenggiri, Cakep. Pengurus FKMS sudah dilantik, siap bekerja membangun negeri. Terima kasih. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Insinyur Imran yang telah menyampaikan sambutannya. Baik Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati juga kami banggakan. Selanjutnya mari kita dengar dan simak bersama sambutan Sultan Kutai Ing Martadipura 21 Kutai Kartanegara disampaikan oleh Sekretaris Sultan kepada yang terhormat Bapak Insinyur Haji Awang Yakub MMSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera. Yang kami hormati Ketua dan seluruh pengurus FKMS yang telah dilantik pada malam hari ini, yang kami hormati yang mewakili Danrem, tadi kebetulan Pak Danrem ada kegiatan yang lain, kebetulan juga dari Kapolda juga sudah kembali. Para tokoh masyarakat yang tidak perlu saya sebutkan, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang hadir alhamdulillah pada pertemuan malam hari ini. Yang kami hormati guru kami, kakanda kami yang alhamdulillah bisa hadir. Saya tidak menyangka beliau bersamai kita, Pak Haji Maijen Haji Sudarmo. Kami mohon untuk berdiri kami. Saya perkenalkan beliau dulu, ini sebenarnya nggak asing, ketua BIN kita. Kanda kami Haja Mailana
Melani, Kak Mei yang bisa hadir, kami menyampaikan salam ke Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura. Karena waktunya sangat banyak tadi memakan waktu dalam forum pengukuhan, kami hanya ingin menyampaikan kenapa tadi ada latar belakang yang disebut dengan Sumpah Tanah Kutai. Karena kami Haji Pak Mak, kami menyampaikan karena banyak orang yang tidak paham bahwa Tanah Kutai adalah tanah yang bertuah, tanah yang sangat berbeta, yang memberikan keberkahan yang berbeda. Jadi kalau kita ingin tahu, saya ingin sampaikan sekali lagi bahwa kerajaan Martadipura yang raja pertamanya adalah Raja Kudungga, raja yang pertama dan raja tertua di Kutai. Artefak tulangnya itu ada di titik 0 IKN. Jadi abad kelima beliau berada di tanah Kalimantan Timur ini atau di benua Kutai. Ternyata artefaknya itu atau tulangnya itu tidak jauh dari titik 0. Kemudian kami sampaikan sekali lagi, kenapa ada Sumpah Tanah Kutai? Inilah bentuk yang tidak pernah kita sadari dalam satu kehidupan. Ketika kita bermasyarakat, kita beranak pinak, kita menjadi bagian daripada tanah ini, sering banyak hal yang kita lupakan. Kita pernah paham bagaimana Kutai atau Kalimantan Timur ini hebat dengan kayunya. Tapi bagaimana kita bisa melihat bahwa kejatuhan, kekayaan akibat daripada kesembronoan, kesembarangan daripada pengolahan kayu itu sendiri menjadi bagian yang tidak bisa kita lihat lagi dengan mata kepala kita sendiri. Artinya tidak bisa memberikan keberkahan. Kita pun juga sekarang bisa melihat bagaimana banyak orang yang tidak beradab dan tidak beradat, yang dengan mudahnya mengatasnamakan adat. Maka kami sepakat ketika forum keluarga masyarakat Sulawesi ini tadi siang menyampaikan kepada kami, dan kebetulan Sultan menyampaikan salam saja tidak bisa hadir dan mewakilkan kepada kami. Alhamdulillah juga ada undangannya. Kami menyampaikan inilah bentuk orang-orang yang sekarang ini ada menjadi manusia yang beradab. Apa itu beradab? Ketika bumi itu dipijak, maka langit itu dijunjung. Selama langit dipijak, selama bumi dipijak dan kemudian langit dijunjung, maka keberkahan Tanah Kutai itu akan membersamai kita. Pada saat sekarang kami sampaikan kepada guru kami, ganda kami, Kang Mas Haji Sudarmo, di Kalimantan Timur ini banyak orang mengaku beradat, tapi sebenarnya tidak beradab. Maka ketika kita mengumpulkan hari ini, kami ingin sampaikan bahwa Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura sebagai penanggung jawab dan penerus leluhur Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura merasa bertanggung jawab. Jadi kalau menyatakan yang namanya Sultan Haji Muhammad Idris itu kawin dengan putri Peta Sibarangun, kami ingin sampaikan itu bukan datang dengan tiba-tiba. Kira-kira 6 bulan yang lalu kami datang ke makamnya, salah satu makam yang cukup besar di Wajo, tepatnya di kota Palopo. Dan kami dipanggil pada saat itu. Saya tidak pernah paham bagaimana kami diperjalankan untuk datang ke makam tersebut. Perlu kami sampaikan sekali lagi, tanda goibnya yang namanya awang, kalau di Sulawesi itu dipanggil peta. Peta. Ya. Ternyata peta ini
itu sudah beranak pinak dan berkeluarga dengan yang namanya datuk kami, Haji Maharaja Sakti. Melahirkanlah anak turunan yang ada di Kutai dan anak turunan yang ada di Sulawesi. Jadi yang dimaksud dengan Haji Maharaja Sakti itu adalah kami yang sekarang awang. Makanya Haji Maharaja Sakti disebut dengan Awang Wijaya Kusuma. Maka itulah penerus awal bahwa kenapa Awang menjadi bagian daripada Kesultanan Kutai Kartanegara. Hanya Haji Maharaja Sakti pada saat itu menegaskan, adikku yang pantas untuk menjadi Haji Maharaja Sultan. Itulah yang menurunkan haji-haji pada saat sekarang. Tapi kami sampaikan sekali lagi bahwa ternyata nun jauh 350 tahun yang lalu, ternyata alkulturasi budaya itu bukan hanya terjadi pada kepentingan budaya, tapi sudah terjadi menjadi alkulturasi darah. Inilah yang kita sebutkan. Kenapa di Kalimantan Timur itu tidak pernah terjadi gesekan? Kenapa di Kalimantan Timur itu jauh daripada masalah-masalah? Kenapa Kalimantan Timur itu tidak terjadi proses permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan suku, adat, dan ras? Ternyata memang akumulasi datuk-datuk kami yang sudah mempertemukan darahnya dengan raja-raja di Jawa, dengan raja-raja di Sulawesi, maupun raja-raja yang ada di Sumatera. Jadi kami sepakat, forum keluarga masyarakat Sulawesi yang hari ini dikumpulkan oleh ketua kita Haji Bama serta para pembina-pembina merupakan satu langkah yang tepat, karena itu adalah menunjukkan manusia-manusia yang beradab. Kumpulan-kumpulan manusia yang beradab, itulah yang disebut dengan adat yang sebenarnya. Adat yang meninggikan Kesultanan Kutai Kartanegara, adat yang meninggikan masyarakat yang ada di Kalimantan Timur. Kami yakin dan kami bisa menyadari bahwa apa yang menjadi kepentingan kami hari ini, kami diundang. Kami yakin Allah bukan hanya menakdirkan kami hanya sekedar hadir, karena kami ingin menyampaikan ada satu titik sumpah tanah Kutai yang ketika sumpah tanah Kutai itu dipijak, maka itulah langit akan menjunjung injah atau membuat derajat kita setinggi-tingginya. Kita bisa merasakan apa yang bisa dirasakan oleh Datuk Lama Dukeleng. Kita bisa merasakan apa yang bisa dirasakan oleh puang-puang atau kita yang menjadi bagian daripada tanah Kutai Kartanegara. Kami yakin beliau pun akan melihat dan memandang kita, karena bagian daripada keserasian, keharmonisan itu akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan buat kita bersama. Insya Allah Sultanan Kutai Kartanegara tiada henti. Tadi kalau ada pembina menyatakan apakah yang terjadi masalah di tanah Kalimantan Timur, tepatnya di Kutai Timur itu sendiri, menjadi bagian daripada kepentingan. Kami ingin berikan penjelasan. Kami mempunyai surat yang asli. Kami punya anak turunan siapa yang punya hibah terhadap tanah-tanah tersebut. Tapi kami tidak pernah mengklaim, kami tidak pernah menyatakan bahwa kami adalah merasa itu adalah saudara kita. Maka ketika sudah berada di dalam tanah kita, sudah beranak pinak dan sudah menghargai tanah, itulah menjadi bagian daripada keluarga besar. Ketika ada orang-orang yang hari ini menyatakan mengklaim menjadi bagian bukan menjadi tanah, maka kami akan datang dengan penuh kehormatan, bahwa kami akan menunjukkan kalau kalian mengatakan kalian punya tanah, maka tanah itu tidak pernah kalian bawa, karena kami juga tidak pernah membawa tanah. Tapi kehormatan Kesultanan Kutai Kartanegara lewat hibah-hibah yang diberikan kepada anak turunannya, itu masih kami pegang surat-surat aslinya. Dari siapapun yang akan berhadapan dengan Bapak Ibu sekalian, apapun masalahnya, kami ingatkan sekali lagi bahwa kita bukan menyatukan karena faktor budaya, tapi kita sudah disatukan karena darah kita ada di dalam.
Sehingga itulah yang memudahkan kita untuk menyatukan hati yang insya Allah menjadi pertemuan kita pada malam hari ini. Sekali lagi menyampaikan permohonan maaf Sultan Kutai Karta Ing Martadipura yang tidak bisa hadir, menyatakan salam kemuliaan untuk Bapak Ibu sekalian, dan kami akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon bertahan, izin. Kita tarik kupon dulu untuk hadiah utama. Mudah-mudahan jadi berkahnya. Iya, amin. Jadi nanti untuk hadiah utama berupa motor listrik, ya, akan diundi oleh Sekretaris Sultan. Mohon izin Bapak, ya, nanti akan ditandatangani, diberi tanggal, akan dimasukkan panitia ke amplop yang bersegel. Kita umumkan nanti. Ya, dilihatin dulu tanda tangan. Oke. Ya, izin ya Bapak Ibu ya, sudah ditandatangani langsung oleh Sekretaris Sultan. Ya, kita masukkan amplop. Oke, dilem. Ya, terima kasih Bapak. Disilakan untuk dapat kembali ke tempat. Ya. Mohon izin Bapak Ibu, kami mengundang untuk dapat mengarahkan seluruh pandangan Bapak Ibu ke depan. Kita akan saksikan bersama persembahan tari 4 etnis. Tari 4 etnis merupakan tari kreasi yang melambangkan 4 etnis terbesar yang menghuni daerah Sulawesi Selatan, yang meliputi etnis Makassar, Bugis, Mandar, dan Toraja. Tarian ini menggambarkan kerukunan serta kedamaian dari suku-suku yang menghuni Sulawesi Selatan. Dan selanjutnya Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, selamat menyaksikan. Tujui tontongan tu saroa tak kalupa bumi angin memiri angin merah dingin dingin nama lantas ya, dan saat ini sama-sama kita saksikan tarian dari etnis Bugis dengan ciri gerakan Pak Joget. ada
ciri khas gerakan Patudu. apresiasi terhadap para penari. Baik hadirin juga dipersilakan untuk mengikuti tradisi Matodi. Ya, tarian paten ditutup dengan keluarnya penari dari panggung dan memegang sesama bahu penari.
sebagai simbol kerukunan etnis di Sulawesi Selatan. Sekali lagi Bapak Ibu kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Seru ya, tadi kami di panggung juga ikut berjoget. Ya, baik, selanjutnya kami mengundang kepada Paguyuban Jowo Samarinda. Ya, silakan. Dan kami mengundang Ketua Umum FKMS Kalimantan Timur. Ya, baik, dari Paguyuban Jowo Samarinda menyerahkan apa ini? Plakat. Ya, plakat kepada, langsung diserahkan kepada Ketua Umum FKMS Provinsi Kalimantan Timur. Ya. Baik, terima kasih, diserahkan kembali ke tempat. Baik Bapak Ibu, kembali kami mengundang untuk dapat mengarahkan pandangan ke depan. Kami mengundang ya Bapak Ibu dari Lamin 1001 Mandau. Ya, silakan. Untuk tidak meninggalkan tempat acara, karena nanti acara terakhir kita akan ditutup dengan pengundian door prize, dan kita akan mengumumkan tadi satu kupon dengan hadiah utama ya. Sepeda motor listrik. Sepeda motor listrik. Sumbangan dari Ibu Dewi Sartika. Ya. SHMH. Ya, silakan. Mohon izin kami mengundang dengan hormat dari keluarga besar Lamin 1001 Mandau. Ya. Ya, kita berikan tepuk tangan yang meriah. Kira-kira kalau tarian ini Bapak Ibu ada yang mau ikut nari nggak ya? Iya, baik. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, pada masa yang lalu tarian ini menggambarkan bentuk pertahanan suku Dayak dalam memperjuangkan sukunya dari ancaman suku lain. Karena di era ini tidak ada lagi peperangan dan penjajahan, maka dijadikanlah tarian ini sebagai warisan seni dan budaya untuk dikenalkan pada generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Baik, sama-sama kita saksikan di atas panggung ini ada prosesi ritual sebelum peperangan. Salam Dan ritual ini dilakukan oleh para leluhur dan tetua-tetua dari suku Dayak. Ya, jadi sebelum para pemuda-pemudi ini berperang mempertahankan sukunya dari gangguan suku lain, terlebih dahulu diadakan prosesi ya yang dilakukan oleh sesepuh leluhur-leluhur dari ketua-ketua suku Dayak. Begitu indah ya, kita tinggal di Kalimantan Timur ini, hidup rukun, bergandengan. Ya. Tamu undangan mungkin ada yang mau diritual. Mewakili tamu undangan, panitia mau mungkin? Ya. Pak Mulyadi mau diritual? Mau diritual, silakan Pak. Atau Ibu Samriani? Atau ibu-ibu dari Himawa Ya. mana? Ibu-ibu Himawa ada yang mau diritual? Nah. Ya. Atau Pala Uje mau diritual juga sama Pala Miru? Ya. Satu persatu ya, para leluhur, sesepuh, tetua-tetua melakukan ritual. Mbak Nabila Ya. atau Mbak Bella, jujur ya, ritualnya sering saya nonton di YouTube, tapi malam ini, waduh, Iya, saya langsung. juga. Iya. Seru Ingat nggak pokoknya. tadi malam kita sempat geladi? Oh iya, Waduh. menakutkan. Kita tidak berkedip ya menyaksikan persembahan tarian ini. Karungut ngandirang hayang pahiyaw kacapi ganda Selanjutnya mari kita saksikan Manggapai bersama sebut tari
cerita lampang persembahan dari alam Lamin bersih 1001 baribu Mandau. utara. Salam hasup pakarumutnya derang hayak pahiau kacapi gandang manggapai sewut sari tampang ando barasi bari utara. Pahiau tandak suling lamiang ate hadurut ate jesanang bilang merdu suara manimang kita hasup pahatata pandang. Iya, iya, ada yang disampaikan. Terima kasih kesempatan yang diberikan pada kami, terutama kepada para hadirin dan tamu undangan sekalian. Tidak mengurangi salam hormat kami. Salam dari Panglima, karena Panglima tadi ada sedikit mendesak. Jadi ada telepon panggilan tadi. Jadi kami mohon maaf. Oke, terima kasih. Adil Katarino, Basramin Kasangga, Basengat Kajubata. Arus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu, luar biasa penampilan malam hari ini. Secara tidak langsung juga memperkenalkan kepada kita semua bahwa ini adalah tradisi dari leluhur, di mana zaman dulu sebelum peperangan selalu melakukan ritual ini. Ya.